Di Bali sudah tercatat ada 298 ormas yang terdaftar. Manusia silver di Bali ini ternyata terorganisir. Ini adalah pengakuan dari negara sendiri loh, bahwa ada masalah sistemik. Tentu selain Bali juga sudah punya ormas yang bertubuh kekar. Halo Bali, halo rumah saya. Apakah Bali masih menjadi salah satu pusat berbagai polemik dan berita yang bisa menjangkau perhatian nasional sampai internasional? Tentu saja masih ya. Dan satu hal yang bisa disombongkan dari Bali. Apapun yang terjadi di pulau ini, informasinya akan cepat tersebar. Seperti saat di persimpangan jalan di Bali, seorang pengendara dihampiri oleh manusia silver yang tentu saja bukan Silver Surfer dari Marvel. Ia menodongkan pisau orang pengguna jalan untuk menakut-nakuti korban agar mau memberikan uang. Korban pun merekam, dan video menyebar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi akhirnya berhasil mengamankan seorang pria bernama Andra Winata, seorang buruh asal Bandung. Respon cepat ya, karena viral jadinya penanganannya bisa dipercepat. Nah, ada lanjutannya nih. Penyidikan kepolisian mengungkapkan bahwa aksi manusia silver di Bali ini ternyata terorganisir dan diduga dikendalikan oleh pihak lain. Seperti pelaku yang mengaku beraksi atas perintah seorang pria yang bernama Ujang, dan pisau yang digunakan itu pun dari Ujang. Ujang kini buron dan jaringannya belum terbongkar. Dan untuk memahami ini secara ilmiah, kita perlu mengacu pada dua teori kriminologi yang sangat relevan. Yang pertama, kita memiliki yang namanya Broken Windows Theory, yang diperkenalkan oleh James Q. Wilson dan George L. Kelling. Teori ini menyatakan bahwa tanda-tanda nyata kejahatan, perilaku antisosial, dan kekacauan sipil itu menciptakan lingkungan perkotaan yang mendorong timbulnya kejahatan dan kekacauan lebih lanjut loh. Nah, namanya teori ini berasal dari pengamatan atas jendela-jendela yang pecah di pemukiman penduduk. Intinya, kejahatan kecil apabila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya kejahatan yang lebih besar dan lebih serius. Kalau kita menerapkan teori ini pada Bali, kita bisa lihat manusia silver yang memaksa dan meresahkan pengendara sudah ada selama bertahun-tahun. Fenomena manusia silver bukan persoalan baru di Bali. Aktivitas mereka selama ini sering dikeluhkan karena dianggap mengganggu arus lalu lintas hingga memaksa meminta uang kepada pengendara. Namun, lemahnya pengawasan dan penertiban membuat keberadaan mereka itu terus menjamur di sejumlah titik strategis. Itu adalah jendela pecahnya yang dibiarkan bertahun-tahun. Dan puncaknya, si Silver Surfer ini akhirnya bawa pisau di jalanan yang kejadiannya kemarin itu. Kedua, ada Routine Activity Theory yang dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felsen. Dan teori ini menetapkan 3 syarat yang diperlukan untuk terjadinya suatu kejahatan. Pertama adalah pelaku yang termotivasi, kedua target yang cocok, dan yang ketiga tidak adanya penjagaan yang mampu melindungi. Nah, kita terapkan nih pada lampu merah pada saat kejadian tadi ya. Jadi tersedia pelaku yang termotivasi, kemudian ada targetnya nih. Kemudian target ini diam pas macet tadi, nggak bisa kabur, dan sebagian besar bawa uang tunai ataupun barang berharga kan. Dan yang ketiga, nggak ada penjagaan yang ada melindungi di sana. Ada Satpol PP ataupun polisi nggak ada di sana juga. Nah, ketiga syarat ini terpenuhi sempurna, kejahatan sangat memungkinkan terjadi. Kondisi tadi kan kendaraan agak macet lancar ya. Nah, bagus nih kalau sekarang kita ngobrolin kemacetan yang ada di Bali. Kayak 10 tahun yang lalu Bali sudah macet sih, tapi kayaknya nih kayak, aduh, chaos banget kemacetannya ya. Kendaraannya mengular di mana-mana, motor naik ke trotoar, satu mobil satu orang, dan lain-lain, sampai saya pernah berpikir jalan kayaknya kebanyakan kendaraannya dibandingkan jumlah masyarakatnya. Secara data ternyata benar dong. Total kendaraan bermotor di Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat 5 jutaan unit. Jumlah yang melampaui jumlah penduduk yang diproyeksikan itu mencapai 4,46 juta jiwa. Banyak kendaraan plat luar Bali juga sangat leluasa beroperasi. Sebuah pulau dengan lebih banyak kendaraan daripada manusia sendiri. Ini sih sudah masuk krisis kapasitas yang kelewatan batas sih. Pakar transportasi juga memperingatkan berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan dari jumlah wisatawan, 10 tahun ke depan lalu lintas Bali akan sudah terjebak sih dalam kemacetan yang fatal di hampir seluruh jalan di wilayah Sarbagita. 10 tahun lagi, kata sang akademisi. Tapi kalau kita lihat dari hari ini aja, kelumpuhan dan kemacetan itu sudah sering terjadi kan ya. Wisatawan domestik yang datang dari pelabuhan sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum dengan plat luar Bali. Sehingga kendaraan non-DK itu juga ikut menambah beban jaringan jalan, terutama saat musim liburan. Nah, mari kita coba hubungkan dengan
konsep kriminologi. Titik kemacetan adalah zona 3 faktor bertemu yang sempurna dalam kerangka rutin activity teori tadi. Pelaku ada, korban ada, penjaga nggak ada. Kemacetan menciptakan situasi di mana korban secara fisik nggak bisa melarikan diri. Ideal untuk kena jambret, malak, manusia silver bersenjata. Daerahnya juga seperti Kutas, Minyak, Canggu, Ubud, semua zona kemacetan terparah adalah zona dengan insiden jalanan tertinggi juga. Ini seharusnya menjadi korelasi yang harus menjadi dasar kebijakan terpadu antara Dishub, Satpol PP, Polda Bali juga kan ya. Tapi sampai hari ini kebijakan serius terkait itu nggak ada, kecuali misalkan pada saat ada acara kenegaraan atau kunjungan pejabat negara. Jalanan langsung cesplong, tapi di beberapa titik aja sih. Nah, sampai saat ini sepertinya saya harus coba pelan-pelan mengarahkan konsep berpikir saya supaya nggak disalahpahami nanti. Jadi, terkait pelaku kasus manusia silver yang berasal dari Bandung ini, fakta ini kemudian menjadi bahan bakar untuk narasi yang jauh lebih berbahaya daripada satu insiden penodongan, yaitu stigmatisasi kolektif terhadap pendatang, khususnya dari Jawa dan kawasan Indonesia Timur. Seorang sosiolog itu pernah membahas ini sebagai moral panic yang diperkenalkan oleh Stanley Cohen. Ketika satu kejadian digunakan untuk membingkai seluruh kelompok sosial sebagai ancaman, masyarakat bereaksi dengan cara yang tidak proporsional terhadap skala masalah sebenarnya. Hasilnya adalah ketegangan sosial, diskriminasi, dan potensi konflik horizontal yang jauh lebih merusak dari kejahatan itu sendiri. Urbanisasi dan pertumbuhan kota di Bali merupakan fenomena yang signifikan yang telah mengakibatkan perubahan dalam gaya hidup, nilai-nilai tradisional, dan struktur sosial masyarakat Bali. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Bali, terutama dalam sektor pariwisata, telah menjadi magnet bagi penduduk dari wilayah lain di Indonesia untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di sini. Dokumen strategis resmi Pemprov Bali juga mengakui kok migrasi dan urbanisasi itu sebagai tantangan serius yang menyebabkan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan dan degradasi nilai-nilai kebalian yang mulai terkikis. Ini adalah pengakuan dari negara sendiri loh bahwa ada masalah sistemik, bukan masalah yang disebabkan oleh orang Jawa atau orang Timur sebagai sebuah entitas saja, tapi oleh kegagalan kebijakan migrasi, kegagalan integrasi sosial, dan kegagalan penyediaan jaring pengaman sosial bagi pendatang yang rentan. Pertanyaan yang seharusnya diajukan, mengapa seorang buruh muda dari Bandung bisa tiba di Bali, nggak punya pekerjaan formal, bergabung dalam jaringan tunawisma, dan tidak ada satupun sistem pemerintah yang mendeteksinya sebelum ia menodongkan pisau. Di mana sistem pendataan pendatang? Di mana layanan sosial yang proaktif dan di mana mekanisme pembinaan ekonomi bagi mereka yang tidak punya akses kerja formal? Belum selesai tentang itu, kita juga bisa masuk ke wilayah paling politis dan paling perlu dikritisi secara tajam. Masih ingat nggak Ormas? Ormas yang mungkin bisa kita sebut Grip Jaya yang mendeklarasikan diri membuat cabang di Bali? Nah, hal ini memicu reaksi dari pemerintah daerah kita. Tentu selain Bali juga sudah punya ormas yang bertubuh kekar dengan kendaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan sosial dengan tindakan premanisme itu. Pernyataan pemerintah daerah itu langsung dilanjutkan dengan show force antara Gubernur Bali bersama Ketua DPRD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Kedua Pengadilan Tinggi Denpasar, Komandan Korem, dan Kepala BIN Daerah Bali, yang semuanya sepakat mengambil sikap untuk menindak tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas. Tapi, 1 tahun kemudian, manusia silver bersenjata masih bisa beroperasi di Bali. Jaringan Ujang itu belum tersentuh, kemacetan masih melahirkan zona kejahatan di setiap lampu merah. Lalu apa gunanya sih pameran show of force kemarin itu? Benar seperti yang diutarakan dalam ilmu politik sebagai performative governance atau tata kelola teatrikal. Kebijakan itu dibuat untuk memperlihatkan bahwa pemerintah merespon masalah. Foto bersama di podium, pernyataan tegas depan kamera, tapi minim ada perubahan struktural yang ada di lapangan. Di Bali sudah tercatat ada 298 ormas yang terdaftar resmi dengan surat keterangan terdaftar. 298 ormas loh. Tapi nggak ada satupun yang hadir secara substansial di titik-titik rawan kejahatan jalanan ketika dibutuhkan. Kayak gagal nggak sih? Padahal ormas di Bali punya konsep nindihin Gumi Bali. Ya, setidaknya bisa bantu minimal keamanan masyarakat sekitar kan ya. Hal ini kan menjadi kegagalan konseptual juga pemerintah yang selama ini membiarkan ormas itu tumbuh dalam ekosistem politik
tanpa mekanisme akuntabilitas publik yang nyata. Pola siklus politiknya jelas. Ormas ramai menjelang pilkada, sepi ketika nggak ada kepentingan, muncul kembali ketika ada figur yang perlu diusung. Dan sementara itu, jalan-jalan di Bali tetap tidak aman. Dan berbagai macam problema yang terjadi di Bali, apa yang sebaiknya dilakukan? Untuk pemerintah dan aparat, hentikan model respons reaktif berbasis viral. Bangun sistem predictive policing, jadi berbasis pemetaan titik rawan yang diperbarui secara berkala. Bukan nunggu video nyebar. Buat regulasi pendataan aktif pendatang tanpa pekerjaan formal, dengan pendekatan layanan sosial, bukan pendekatan kriminalisasi. Integrasikan kebijakan-kebijakan transportasi dengan kebijakan keamanan. Titik macet adalah titik rawan, harus ada pos pengamanan permanen di sana, dan orangnya. Dan yang terpenting, audit akuntabilitas terhadap 298 ormas terdaftar. Buat laporan publik tentang kontribusi nyata mereka, bukan hanya status administratif, sekedar ada. Untuk ormas, berhentilah, kalau bisa berhenti hadir di acara podium dan kamera. Jika klaim Anda adalah penjaga Bali, buktikan dengan kehadiran di titik rawan, bukan di acara seremonial. Untuk kita, masyarakat, jadilah produsen kritik yang cerdas, bukan konsumen konten viral yang emosional. Setiap kali sebuah insiden terjadi, jangan biarkan narasi berakhir pada kamu pendatang dari mana, tapi tanyakan sistem apa yang gagal nih ya. Rekam kejahatan, tapi juga laporkan. Viral itu emang efektif ya sekarang ya, dan memaksa aparat bergerak, tapi viral tanpa laporan resmi juga nggak bangun sistem yang lebih baik. Dan yang paling penting, jangan biarkan masalah struktural dibelokkan menjadi konflik identitas. Bali adalah rumah bagi semua orang yang menghormatinya, tapi menghormati Bali bukan hanya kewajiban pendatang, itu adalah kewajiban semua pihak, termasuk mereka yang memegang kekuasaan di atas sana. Dan kalau Anda punya pendapat lain, silakan ramaikan kolom komentar, dan jika sedang senggang, silakan baca buku terbaru saya yang berjudul Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia di link.id/Monverna. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.